Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabarnya ini para sahabat akun surga. Ketemu lagi nih sama saya Sesi Idris, yang pastinya sebelum saya memulai kalian harus wajib kudu banget yang namanya subscribe, like, comment, and share. Kenapa? Karena setiap tayangan kita nih nanti kalian pasti dapat updatean terbaru di kanal Nyantri Online, ya kan? Penasaran dong, hari ini siapa ya kira-kira yang cuap-cuap bersama aku? Penasaran? Like dulu, subscribe dulu, komen, share tuh. Belum kan? Belum? Pinter. Kalau gitu aku kenalin nih langsung ke narasumber aku hari ini. Kira-kira ada siapa ya? Aku aja, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak enak kayaknya kalau manggil Pak Ustadz, kayaknya tua banget ya bintang tamu aku tuh hari ini ya gitu. Aku mau manggil aja Abang. Yap. Abang Dr. Abdul Muid. Begitu bukan? Ya. Ini dari mana ya abangnya? Saya dari Yayasan Paguyuban Ikhlas, Jakarta. Wih, ini kayaknya tipe-tipe pria ikhlas banget nih ya kan, sahabat akun surga. Ini yang kayak gini-gini yang dicari nih sekarang, orang-orang ikhlas yang kita cari. Ini kenapa kok ada ikhlas? Ini lebih kemana sih sebenarnya yayasan ini? Ya, yayasan ini secara umum kita bisa sebut yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Sosial dan pendidikan, berarti bolehlah nanti kita banyak-banyak nanya yang kita tidak tahu ya kan, sahabat. Satu lagi nih bintang tamu aku, ada si abang yang kasep menipisan ya kan. Ini ada Abang Catur Sigit Nugroho. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah, Bang Catur ini datang dari mana coba? Dari komunitas paraplegia dari Jakarta Timur. Kirain dari tadi. Ini dari komunitas paraplegia. Apa tuh? Apa Pak Ustadz? Tanya dia. Ih, Pak Ustadz begitu. Nanya saya suruh nanya lagi. Dia yang Wah, tahu. nggak jelas Dia nih yang Pak tahu. Ustadz, ngadi-ngadi kalau kata orang Tawi. Apa itu paraplegia? Paraplegia itu lebih ini ya, kalau bahasa orang awamnya itu lumpuh di dua tungkai bawah kaki gitu. Itu biasanya karena cedera tulang belakang. Jadi bisa disebabkan karena kecelakaan atau karena penyakit. Kalau saya kebetulan karena penyakit ya. Oh gitu ya. Jadi dari lahir apa tidak sih, Bang? Enggak, saya umur 28 tahun. Baru dong? Iya, umur 28 tahun kena TBC tulang. TBC tulang kemudian menjadi seperti ini. Oh gitu. Tapi semangatnya itu loh luar biasa tuh, makanya tuh kalian nih yang ngerasa aduh hidup saya nggak ada artinya, aduh hidup saya kok gini-gini aja, makanya jangan pernah nyerah. Hari ini nih aku ajak kalian berbincang-bincang ya kan sahabat akun surga. Kita akan ngebahas sedikit tentang menggali inspirasi dari Al-Quran bersama Abang Ustadz. Ini aku nggak mau manggil Pak Ustadz, kayaknya tua banget ya. Iya. Masih muda kan ya? Ya. Iya dong. Ya. Umur itu pasti tua muda pilihan, ya kan? Umur nggak pilihan. Oh, umur nggak pilihan ya? Muda yang pilihan. Oh, asik. Nih, kita sedikit berbicara ya, Bang. Aku manggilnya Bang Muid aja ya. Oke. Bang Muid, kita sedikit berbicara nih, menggali inspirasi dari Al-Quran. Memang sih setiap agama itu yang saya tahu kan memang mereka punya kitabnya masing-masing. Iya. Ya kan, tapi yang saya lebih tahu lagi adalah kitab saya sendiri, yaitu Al-Quran. Saya mencari tahu masalah saya, mencari jawabannya itu lewat Al-Quran. Saya menemukan ilmu berbagai macam itu dari Al-Quran. Tetapi masih banyak banget yang saya belum tahu nih dari Al-Quran gitu, yang kadang-kadang kalau anak muda sekarang tuh mencari tahu sendiri sosokan. Gitu ya, salah satunya saya lah ya gitu, mencari tahu sendiri. Misalnya gini, aduh kenapa sih kok kita ini sebagai perempuan harus banget menggunakan hijab misalnya gitu ya. Akhirnya saya mencari tahu sendiri tuh. Saya mencari tahu sendiri yang akhirnya mungkin bagi beberapa orang ada yang bilang benar, ada sebagian orang yang bilang salah gitu. Tapi kita mencari tahu aja nih dari Bang Muid nih. Bagaimana sih Bang Muid sebenarnya kita tuh mencari ilmu lewat Al-Quran itu seperti apa? Sekarang jawabnya. Besok juga nggak apa-apa.
Terserah orang saya nanya ya kan, sahabat akun surga. Kalau sahabat akun surga mau tahu sekarang nggak apa-apa, kalau besok ya yang penting di like, comment, subscribe, and share aja biar update-annya Bang Mu itu dapet. Ya. Emang gitu aja. Oke, tadi bercanda. Nggak apa-apa. Kita emang harus happy biar jauh dari corona. Ya begini ya. Ya Al-Quran itu kan disebut kitab suci. Ya. Tapi tentu saja kitab suci bukan bagi semua orang. Iya. Kitab suci bagi yang meyakininya. Ya. Bagi kita Muslim, ya bagi kita kitab suci. Tapi bagi orang lain yang bukan Muslim, ya pasti bagi mereka bukan kitab suci. Mungkin mereka punya kitab suci yang lain. Nah, kitab suci mereka belum tentu kitab suci bagi kita. Iya, benar. Gitu. Jadi makanya sering disebut Al-Quran itu kitab yang disucikan Kitab oleh pemeluknya atau yang percaya padanya. Nah, jadi dia lebih disebut kitab yang disucikan. Jadi jangan heran kalau ada yang mengatakan Al-Quran bukan kitab suci, karena memang ya wajar kan bukan kitab suci. Iya mereka. benar ya, bukan kitab dia juga ya. Nah, kalau Muslim kan? Muslim. Nah, berarti kalau dia yang mengatakan bukan kitab suci Al-Quran berarti salah karena dia Muslim. Jadi kalau Muslim harus mengatakan Al-Quran itu kitab suci. Makanya kita dari cara membawanya pun juga Ya, harus membawanya kita harus hormatin hormat. banget ya. Dari cara membacanya juga kita harus suci juga Suci. gitu ya. Di bawah secara hormat. Ya. Iya di bawah secara hormat tuh kayaknya ya Allah. Pernah lihat ini nggak lomba apa tuh? Musabaqah tilawatil Quran. Iya, pernah. Itu kan. Itu bukan hanya pas ngajinya tuh dinilai. Pas dari bawahnya udah dinilai. Oh, Kalau suaranya bagus tapi Al-Quran dibawa setengah. di bawahnya saya anak-anaknya gini doang. Ini nggak Iya, boleh. oh itu. Itu blacklist. Baru tahu saya. Iya. Oh, baru tahu kan Baru ya? tahu, Buset ya. tuh. Harus. Jadi cara pembawaan Qur'annya pun kita harus benar ya. Harus benar. Terus Harus. cara menaruh di alasnya pun kita juga harus benar. Tidak main sembarangan taruh di ubin di mana Iya, terus iya. kita baca semua mau Iya, kita iya. nggak gitu juga ya Pak Ustadz ya. Tidak. Kan kadang kita suka gitu tuh. Yuk download Al-Qur'an di handphone misalnya. Itu benar atau salah? Boleh. Tapi kan kita kalau ke toilet gimana? Tapi usahakan pas lagi nggak dibaca tutup. Oh. Tutup misalnya, ya kan bisa ditutup aplikasinya Kadang-kadang kan. lupa. tutup. Ya tuh lupa kalau habis dibaca sih nggak ada masalah. Kadang dibuka doang nggak dibaca. Iya benar. Yang penting kan di handphone saya ada Al-Qur'an. Ya. Kemana-mana nemenin saya. Kalau orang kan suka gitu kan. Itu langkah bagus lah sebelum dibaca. Iya benar. Kadang orang suka ada yang berpikir gini sih Pak Ustadz ya. Bawa Al-Qur'annya kemana-mana gitu. Biar lihat soleha gitu. Iya, Ya iya, kan. Orang sekarang kan berpikir orang yang soleha itu terkadang memakai tasbih menjadi cincin kalau Iya. perempuan gitu, membawa Quran kemana-mana gitu. Tapi apakah penerapan dalam hati kita tuh harus sesuai dengan apa yang kita bawa gitu Pak Ustadz? Tadi misalnya menghormati Al-Quran atau tadi tasbih itu kan cara ya, cara orang bahwa menunjukkan dirinya soleh. Tapi pada dasarnya kesolehan itu jangan terlalu ditunjukkan. Nanti nggak ikhlas jadinya. Oh iya. Tapi banyak sebenarnya cara. Tapi misalnya tasbih itu kan, tasbih kan sebenarnya bukan tradisi awal Muslim kan, itu kan tradisi lain. Iya. Tradisi Oh, dari gitu agama ya? lain, iya. Wah Iya, ini agama lain. perlu kita. Iya. Jadi ketika menjadi tren bahwa seperti itu adalah soleh, yaitu perkembangan zaman aja. Sama dengan baju koko kan. Baju koko kan bukan tanda Muslim dulunya. Koko dari Cina mungkin ya? Bisa. Iya. Dari Indonesia juga banyak kok. Iya, kan bukan tanda Muslim juga, tapi belakangan menjadi Iya, iya. peci ini kan. Iya, iya, benar. Bukan tanda Islam. Iya. Ini Indonesia, Melayu, Indonesia. tapi belakangan kemudian menjadi tanda itu. Jadi ya jangan terlalu terpaku tanda lah gitu. Iya. benar. Itu hanya simbol saja. Yang penting kita tulus, ya ikhlas menjalani itu yang lebih penting saya kira. Sama dengan menghormati Al-Quran. Mungkin masing-masing kita punya cara yang menghormati Al-Quran. Tidak bisa kita bilang, oh dia nggak hormat tuh. Ya, belum tentu. Kita punya cara, tapi memang ada standar lah. Jangan Iya. ditaruh, misalnya Al-Quran itu ditaruh Sembarangan. ya. Misalnya di lantai, boleh. Paling tidak satu di rak pertama atau lebih tinggi. Tapi jangan tinggi-tinggi juga naruhnya. Oh, iya, susah diambilnya. Ya lagi nggak dibaca. Oh iya. Wah, saya Iya, mau benar, naruh Al-Quran saya tinggi-tinggi. Itu bukti dia nggak baca karena nggak pernah diambil. Kita nih ya Pak Ustadz, umumnya itu kita kan harus mengerti dan paham yang namanya bahasa Arab gitu. Tapi bagaimana kita bisa menggali ayat-ayat Quran itu
kalau kita sendiri nggak paham mengenai bahasa Arab, karena sebenarnya orang Arab sendiri aja nih yang saya tahu mereka tidak fasih loh membaca Quran. Bener nggak Pak Ustadz? Kadang katanya orang Indonesia itu lebih banyak yang pintar membaca Quran, itu katanya. Itu yang saya dengar. Ya, bisa saja sih, karena yang sering juara tadi MTQ ya, itu banyak sering Indonesia. Iya kan? Kita kenal Muammar misalnya, itu juara internasional kan. Dan itu bukan orang Arab. Tapi begini sungguhnya, apa namanya, bahasa Arab Al-Quran itu namanya fushah. Fushah. Bahasa fasih. Ya, fasih. Kan ada bahasa sehari-hari. Yeah. Kalau kita ngomongin bukan bahasa fasih nih, bahasa Indonesia, bukan ejaan yang disempurnakan ngomongnya. Kita ngomong sehari-hari kan beda dengan kalau bikin karya ilmiah kan. Nah, Al-Quran itu ya katakanlah bahasanya itu mirip karya ilmiah gitu. Jadi ya, mungkin benar yang di sesi. Tadi mau bilang sesa. Nggak apa-apa deh kata juga Pak Ustadz. Benar. Sering ketukar. Jadi sasa. Bentar saya hadirin sesa juga di sini. Iya, jadi tadi kembali bahwa tapi begini, tapi jangan salah ya, memahami Al-Quran nggak harus tahu artinya loh. Kalau ada Al-Quran, ada kitab suci yang harus tahu artinya baru paham, wah itu belum terlalu hebat itu kitab suci. Tahu artinya baru paham itu salah. Tidak, berarti belum terlalu hebat gitu. Belum terlalu Al-Quran hebat. itu tanpa tahu artinya pun bisa jadi inspirasi. Saya sering dengar nyanyi bahasa Inggris kan, padahal saya nggak tahu artinya. Iya kan? Tapi kita bisa menikmati kan? Iya, benar. Al-Quran juga demikian. Al-Quran itu bisa kita pahami tanpa harus jago bahasa Arab. Iya. Pernah belajar bahasa Arab? Dari TK, dari lahir Pak Ustadz. Bapak saya udah ngajarin saya tapi nggak bisa. Tapi ngomong ya, aneh ente itu kan bahasa Arab. Aneh ente, cuman bisanya aneh ente. Tapi itu kan bahasa Arab. Oh iya, Arab ya Pak Ustadz. Dari ana dan anta kan bahasa Arab. Saya Mas Catur jangan diam aja dong. Mas Catur ini kayaknya banyak pertanyaan tapi kayak bingung mau nanya apa gitu. Sebenarnya sih saya kepingin tanya sih sama Pak Ustadz nih. Banyak sih dari antara teman-teman terutama seperti saya yang dulu pas pertama kali lumpuh pertama kali itu biasanya ngedrop dan saya juga dulu sempat 3,5 tahun nggak bisa apa-apa, rasanya kepingin mati. Dan itu nggak dialami oleh saya sendiri gitu kan, jadi teman-teman juga banyak yang mengalami hal kayak gitu. Sebenarnya kiat-kiat apa sih supaya menumbuhkan kalau kita itu ikhlas dengan apa yang Allah berikan ke kita, ke saya atau teman-teman yang mengalami kejadian lumpuh seperti saya, itu seperti itu. Saya sebenarnya pernah mengalami yang parah juga. Ya kan pasti setiap manusia itu pernah mengalami di mana mereka ada di titik paling bawah Pak Ustadz, di mana mereka ada titik. Saya juga pernah mengalami drop, sedrop-dropnya mungkin pernah dialami Mas Catur, mungkin tapi kasusnya beda gitu kan ya. Cuman kan aduh saya bingung nih. Ditinggal temen. Oh ya, diselingkuhin mungkin Pak Ustadz tepatnya ya gitu. Ya mungkin maksudnya kalau dari pengalaman Mas Catur itu kan kayak akhirnya lumpuh. Kalau saya akhirnya divorce, punya anak, itu juga ngalamin banget. Dan saya itu berada di titik paling terendah seperti Mas Catur, pengen ngakhirin hidup, pengen segala macam. Cuman kan kita akhirnya mandang luas Pak Ustadz. Dan akhirnya kalau Mas Catur mungkin balik ke Quran atau tidak, karena kalau saya itu pada saat itu tidak bermain dengan orang-orang yang salah. Karena saya tidak ingin lebih ke jurumus yang ketidak-tidak, tapi saya lebih ke datang pengajian yang membawa saya lebih kayak, oh jadi Al-Quran tuh seperti ini ya, oh ternyata Allah tuh seperti ini punya niat memisahkan saya dengan pasangan yang dulu ada seperti ini gitu Pak Ustadz. Mungkin Mas Catur tuh lebih kayak, ini kita harus dari Qurannya tuh lebih kemana gitu Pak Ustadz. Yang menguatkan kita gitu ya Mas Catur ya. Kalau saya kebetulan dulu ya, begitu saya lumpuh di kondisi lumpuh, sebelumnya kan saya kerja di Cikarang ya, di salah satu perusahaan swasta di Cikarang. Terus saya lumpuh, saya akhirnya kan nggak bisa kerja lagi kan. Di rumah pas waktu itu juga internet masih jarang banget, tahun 2009 itu masih mahal. Akhirnya hanya tiduran dan nggak tahu komunikasi dengan dunia luar, yang ada itu paling merasa interaksi sendiri. Iya, merasa sendiri. Itu sama ibu saya yang nungguin saya. Ibu saya 6 bulan setelah saya lumpuh meninggal. Jadi meninggal karena kanker.
Terus saya dirawat oleh nenek saya setahun kemudian meninggal juga, masih posisi saya masih iya tiduran, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus habis itu saya sempat, kok kenapa seperti ini pada meninggalkan saya gitu Mas kan. Catur sama siapa pada saat? Akhirnya saya sama ayah saya, bapak saya yang juga meninggal juga. Ya Jadi Allah, tiga-tiganya udah meninggal gitu kan. Ya sampai saat ini saya tinggal dengan saudara ya, empat bersaudara. Ya alhamdulillah saling support sih. Oh, yang paling muda berarti ya? Iya, saya paling Bontot. muda, iya. Karena di umur 28 itu lagi produktifnya banget ya Mas Catur ya. Iya. Nah, itu yang saya sendiri ngedropnya ya karena lagi seneng-senengnya bisa kerja, Iya. kemudian lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dulu sih memang benar-benar keterbatasan akses informasi itu masih sangat masih sangat minim, nggak seperti sekarang yang ketika mencari penyakit apa saya harus berobat kemana, itu dokter apa gitu udah tahu. Kalau dulu sama sekali nggak tahu. Nah, itu yang membuat saya saya harus seperti ini terus. Itu yang bikin saya ngedrop. Iya. Itu seperti itu. Jadi mungkin lebih kayak ke, saya jadi terharu lagi. Jadi mungkin lebih kayak gini sih Pak Ustadz, jadi kayak mungkin kayak surat apa atau ada di isi Quran mana yang Allah itu memberikan kita ujian itu, tapi sebenarnya lewat ujian itu yang bikin kita kuat, gitu lah Pak Ustadz. Pada dasarnya kan setiap ujian yang memang buat kuat ya. Jadi ujian itu istilahnya adalah tahap di mana kita ingin naik kelas gitu lah. Iya kan seperti itu ya. Jadi dengan sebuah ujian berarti kita Allah ingin kita naik kelas. Tapi sekali lagi saya selalu kehabisan kata-kata ya kalau bertemu dengan orang yang mengalaminya. Iya. Iya. Tapi benar tadi Karena kita nggak ngalamin ya. Kita nggak mengalami. Jadi ada di dalam Al-Quran misalnya disebutkan, Al-Quran menyebut istilah musibah. Iya, musibah. Kalau bahasa Indonesia kan musibah itu selalu buruk ya. Iya, Tapi dalam Al-Quran itu tidak. Oh, di Al-Quran Jadi musibah itu adalah kejadian atau peristiwa yang menimpa. Iya, Ya, jadi Al-Quran itu menyebut, dan itu bahasa Arabnya yang namanya musibah. Jadi terkena atau terkena apapun, apakah itu baik atau buruk, pokoknya itu musibah. itu disebut dalam Al-Quran istilahnya musibah. Ya. Nah, itu istilah Al-Qurannya ya. Nah, jadi ketika dilihat seperti ini, maka musibah itu tidak dari Allah. Allah itu katanya, saya pengen kasih kau musibah gitu. Enggak begitu ceritanya, karena apapun yang terjadi itu adalah musibah namanya. Nah, dia berubah menjadi musibah ketika dia menjadi respon kepada peristiwa itu. Di situ dia musibah atau tidak. Nah, tadi misalnya ujian tadi kan, bagi yang melihat seperti, kalau saya sih Mas Catur udah lulus ujian. Jadi ketika dia mengalami orang bilang musibah, dia anggap itu ujian bagi dia untuk naik kelas kan. Jadi bukan musibah, dia naik kelas kan bukan musibah. Iya, Gitu. benar. Nah, dan sekali lagi ya, karena Al-Quran mengatakan bahwa tidak bukan hanya yang baik atau yang buruk itu musibah, bahkan sesuatu yang di mata orang baik belum tentu itu bisa jadi musibah. Misalnya orang karena kaya ya, karena banyak uangnya, malah dia sombong, malah pelit, itu musibah sungguhnya bagi dia. Itu Al-Quran ini pengen bilang begitu sebenarnya. Jadi apapun yang menimpa kita, itu dari sisi Allah disebut musibah, tapi musibah bukan dalam bahasa Indonesia. Maksudnya selalu menjadi negatif. Jadi negatif tidak dari sisi Allahnya, tapi dari sisi kita merespon. Sehingga ketika sesuatu itu tampak baik bagi orang, malah sungguhnya musibah bagi kita, karena dia malah kita menjadi jauh dari Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini karena beliau bersabar, Al-Quran justru mengatakan ini bukan musibah kan? Toh dia menjadi lebih dekat dengan Allah misalnya, ya kan? Nah, itu pesan kalau Al-Quran begitu kan. Ma asaba kami musibatin, dalam Al-Quran seperti itu kan. Tidak terjadi musibah dari Allah, tetapi musibah itu tidak selalu berarti negatif ya. Itu istilah Al-Quran. Jadi sebenarnya Tapi sekali lagi ini teori ya. Ini praktiknya di sini. Yang menjalani kan Mas Catur ya gitu. Iya. Mas Catur jadi selama ini lebih ngedekatin diri sama Allah kah, atau baca Quran terus mencari ini sendiri? Iya, bagaimana itu? Saya sendiri dulu pas waktu awal-awal untuk menghilangkan saya terfokus ke sakit, memang sempat menghafalkan Quran. Tetapi memang
akhirnya nggak lulus deh karena memang cuman yang akhirnya mandek kan ya, nggak saya terusin. Cuman juz 30 ya hafal lah. Alhamdulillah hafal. Dan beberapa surat yang lain gitu kan. Juz 30 dengan 30 juz kan beda dikit. Tapi kan akhirnya tinggal dibalik aja. Ada hikmahnya ya Pak Ustadz ya. Gitu. Nah, itu yang untuk mengalihkan fokus ke sana ya, karena saya sendiri setiap hari bahkan setiap detik kan merasakan sakit. Saya pernah sampai saya sekarang ini juga merasakan sakit. Jadi apa sih ngilu-ngilu gitu? Kalau pernah jatuh dari kendaraan pas ke aspal, ke barut gitu, apa namanya, keseret gitu, itu rasanya seperti itu. Jadi rasanya kayak panas gitu, kayak panas, kayak ada luka-luka tapi nggak ada luka di kaki. Saya pernah tanya ke dokter untuk menghilangkan rasa sakit ini, sama dokter dibilang sakit itu bagian dari hidup kamu gitu kan, jadi disabar-sabarin gitu. Ya udah, daripada saya harus mengkonsumsi obat penekan rasa sakit, akhirnya saya dikasih tahu waktu itu sama salah satu dokter, kalau kamu konsumsi obat penekan rasa sakit terus-menerus, ginjal kamu yang akan rusak. Nah itu yang akhirnya saya menghentikan, bahkan udahlah saya coba untuk menikmati rasa sakit itu. Bahkan kadang-kadang orang mungkin nggak akan melihat saya itu menahan rasa sakit, cuman kadang-kadang keringatnya kalau udah sakitnya itu udah nggak ketahan, itu kadang-kadang nggak ngapa-ngapain aja udah keringatan, karena memang sakitnya itu intensitasnya kadang-kadang tinggi banget, kadang enggak, dan saya nggak tahu apa penyebab yang menyebabkan itu, kadang sakit banget, kadang enggak, itu seperti itu. Kalau awal-awal dulu tahun 2009 saya sempat sekitar 6 bulanan lah ya, 6 bulanan itu nyaris nggak bisa tidur, sampai saya berdoa ya, minta sama Allah untuk sakit boleh rasa sakit saya akan terima ya Allah, tetapi jangan sampai mengganggu waktu tidur saya gitu kan. Dan alhamdulillah saya ya berdoa, tapi ya berusaha untuk belajar untuk bisa tidur, untuk supaya itu tidak terganggu, walaupun itu prosesnya agak lama, tapi lama-lama jadi kayak terbiasa dengan rasa sakit itu. Jadi bersahabat sebenarnya. Jadi ya bersahabat ya Mas Jatuh. Iya, gitu. Ya akhirnya memang harus nerima mau gimana pun juga. Tapi ya Pak Ustadz, kita kadang kan mendapatkan dapat cobaan tuh bertubi-tubi. Kadang yang kita pikir tuh cuman buruknya doang gitu, kayak kenapa sih Allah kok gini sih sama aku? Kenapa sih kok aku tidak sebahagia mereka? Kenapa sih aku tidak seberuntung mereka? Kenapa sih gitu. Itu yang menjadi manusia banget ya, memang itu memang manusiawi gitu. Kenapa. Tapi Pak Ustadz, apa sih yang harus kita sebenarnya mengambil hikmah dari semua tentang kehidupan kita ini? Mau kita dapat senang, mau kita dapat sedih, mau kita susah, mau apapun, hikmahnya itu sebenarnya apa sih kalau kita dapat dari Quran sendiri Pak Ustadz? Ya, pertama dalam Al-Quran disebutkan bahwa hidup ini memang tempatnya susah. Ya. Waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya, karena sebuah kesalahan, itu disebut akan saling bermusuhan. Ya, tapi musuh kita ternyata bukan hanya sesama kita, misalnya tapi kita nggak bermusuhan kan? Nah, jangan. Sesama manusia kadang bermusuhan. Tapi ternyata musuh kita tidak hanya dalam bentuk manusia, ya dalam bentuk keadaan. Nah, keadaan ini membuat membuat kita bisa lebih meningkat. Sebenarnya kan cerita tentang peradaban manusia itu bisa berkembang. Itu kan karena tantangan hidup ya. Dulu nenek moyang kita mungkin ya belum punya yang seperti kita sekarang. Ketika dia merasa dingin, kemudian dia mengambil daun atau dia mengambil api, ya menciptakan api kan dari situ. Kemudian jaket ya mungkin dari itu kan tantangan ya. Jadi ada istilah seorang filosof besar dulu namanya Iqbal ya. Tuhan, engkau bikin engkau bikin tanah liat, kami bikin patung misalnya atau lempung. Jadi keadaan itulah yang berhadapan dengan kenyataan seperti itu, kita semakin lebih baik ya. Tantangan seperti corona sekarang kan, itu kan tantangan, tantangan. Waktu dia datang dulu, orang seperti ini sudah akhir dunia nih kayaknya, begitu kayaknya beratnya. Ini ngabisin manusianya lewat virus-virus mungkin gitu. Tapi kan banyak yang jadi kaya gara-gara ini kan. Benar. Kita tidak sebut-sebut, tapi itu lagi sekali lagi, ketika datang dari Tuhan, Allah SWT itu tidak berwajah satu gitu, bahwa dia buruk atau baik. Respon itu yang membuat
Iya. Iya benar. Ada yang menderita dengan corona, Iya, tapi kan iya. ada yang jadi hidupnya tanda petik lebih baik dari Iya situ. benar. Ya, Bagaimana- tidak pernah satu wajah itu Iya, benar yang ya. namanya kejadian. Jadi- Makanya Al-Quran itu selalu mengatakan tidak pernah memberi nilai gitu kepada itu. Itu respon kita Iya. kepada kenyataan. Jadi sebenarnya tuh setiap semua kejadian itu tuh ada hikmahnya dan bagaimana kita cara menanggapinya gitu ya Iya. Pak Ustadz ya. Dan Al-Quran tuh sebenarnya setiap isinya tuh mengajarkan kita ya seperti itu Iya, gitu ya. Bagaimana cara kita mengambil hikmah dari isi-isi Al-Quran ini gitu ya Pak Ustadz ya. Dan hal terbesar apa yang bisa kita ambil dari isi Al-Quran Pak Ustadz? Ya, gini, Al-Quran itu berbicara tentang kehidupan. Ya, kita lah yang mengambil pelajaran dari itu, dari kehidupan itu. Al-Quran sering bicara tentang misalnya kisah-kisah. Ya, Al-Quran berbicara saja, dia tidak merupakan bercerita atau dia mengatakan hal-hal sesuatu hal misalnya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin misalnya. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan seterusnya. Dia bercerita. Kita lah yang membuat dia mempunyai hikmah atau tidak. Ya, sama dengan kehidupan ini. Tapi tadi saya selalu menekankan tadi, sebelum selesai tadi bicara saya tentang apa tadi? Tentang harus bahasa Arab Harus itu. bahasa Arab. Banyak orang mendapatkan hikmah dari Al-Quran tanpa mengetahui bahasa Arab. Iya, Ada ya, misalnya, contoh ada yang dengar azan, tiba-tiba masuk Islam. Nggak tahu dia artinya kan? Iya. Ada yang dengar orang ngaji, tiba-tiba masuk Islam. Sederhana, ya sederhana. Makanya saya bilang tadi Al-Quran bukan tidak terlalu hebat kalau harus paham artinya baru dapat inspirasi darinya, belum hebat. Justru hebatnya Al-Quran justru ketika dia bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, lapisan manusia ya, dari yang tidak tahu sama sekali sampai yang paling tahu sama sekali bisa. Ada ilmuwan yang tiba-tiba masuk Islam gara-gara tahu, kayak ketemu misalnya ada rahasia ilmu pengetahuan yang dia dapat inspirasinya dari Al-Quran, dia masuk. Tapi dia ilmuwan. Tapi kalau semua orang harus jadi ilmuwan baru masuk Islam, Yang repot. ribet. Iya, Ada benar. orang yang hanya dengar saja, ya bisa. Nah, kita sebagai orang beriman sebenarnya peluangnya lebih besar ya untuk mendapatkan inspirasi dari Islam karena Luar karena kita biasa, sudah yakin dengan kalau itu dengan- kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Aduh ya Allah, ini kayaknya tuh kita tuh kalau ngomong masalah isi Quran tuh nggak akan ada habisnya ya. Tidak ada Ustadz ya, habisnya, Mas Catur tidak ya. Karena pengen terus digali dan rasa ingin tahu tuh banyak banget. Jadi sahabat akun surga tuh harus banyak lagi belajar, terus harus sangat amat kudunya kalian tuh harus subscribe, like, comment, and share. Ingat ya, like, comment, subscribe, and share. Nih, Mas Catur juga punya YouTube, nanti main-main ke YouTube-nya Mas Catur mencari inspirasi juga. Ada namanya? Ada Apa? Apa namanya? Catur Sigi Nugroho. Iya, Oh, namanya nanti sendiri. kita tulis Nama di sini sendiri. Catur Sigi Nugroho. Nugroho. Masuk ke YouTube-nya Mas Catur. Pak Ustadz juga punya. Ada Abdul Mu'id Nawawi. Wis, Bapak Nama saya juga. Abdul Mu'id Nawawi. Pokoknya main-main ke kanal YouTube dua orang hebat inspirasi ini, sahabat akun surga. Pengen tahu dong, apalagi sih isi Quran lainnya? Makanya yang tadi aku bilang tuh, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Karena nanti setiap ada updatean baru dari akun surga, kita akan langsung ting 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 tinkebel gitu bunyi. Mas Catur cukup ya. Nanti kita ngundang-undang Mas Catur lagi kayaknya kalau Tapi setengah satu jam lagi tuh mau nggak sampaikan cukup. ini. Apa? Gini. Gimana, Ada gimana? satu lagi cara untuk mendapat inspirasi dari Al-Quran. Coba membaca Al-Quran, tapi tanpa niat apa-apa. Karena Allah. Iya, semata-mata seperti kita mau membuka tirai, biar cahaya itu masuk sendiri. Tapi benar nggak, Kan- satu lagi Pak Ustadz, benar nggak kalau setiap kita punya masalah nih, kita memegang Quran terus kita minta ya Allah, ini yang saya tahu nih, ya Allah saya lagi gini dengan masalah yang kita punya, terus kita buka acak lembarannya, srek, dan disitulah jawaban dari Allah apa yang Itu mungkin, tetapi itu masih ada niat kan. Oh, iya. Jadi baca saja. Jadi misalnya baca saja, mana saja, tanpa ada pretensi apa-apa. Mau lagi pengen pahala nih, mumpung Ramadan misalnya kan, Iya. banyak pahala. Tidak, baca saja. Itu seperti tanda petik ya, alarm bagi Tuhan. Oh, ada yang lagi ikhlas baca nih, nggak ada keinginan apa-apa. Itu Allah akan datang sendiri dengan itu. Coba saja. Allah datang sendiri dengan pahalanya Dengan ya. pahala urusan belakangan, Waduh. bahwa datang sendiri dengan rahmatnya. Kayak kita itu ketok assalamualaikum, tamu nggak diundang, Iya. ditunggu nih, Tunggu, ditunggu gitu ya Iya, Pak Ustadz ya. betul.
Tuh ya, sahabat akun surga tuh kata Pak Ustadz, pokoknya sering-sering baca Al-Quran dimanapun kalian berada, daripada ngeliat sosmed ya kan, tambah dosa nih mata, kuping ya kan, nggak bermanfaat. Mending iseng-iseng ya kan, ngedownload boleh ya Pak Ustadz ya. Boleh. Asal begitu kita masuk toilet dimatiin dulu, ditutup ya Yes, kan. itu boleh atau tidak tapi sebagai penghormatan. Penghormatan Ya, aja ya. Jadi penghormatan. kembali lagi ke Ya, niatnya niat ya. kita dari awal. Ya sudahlah, hari ini cukup nih kita ngobrol-ngobrolnya, kayaknya masih banyak. Mas Catur apalagi tuh, kayaknya masih yang pengen nanya. Nanti kita ada lagi nih bahasan lainnya Mas Catur ya. Pokoknya untuk sahabat akun surga, jangan lupa yang tadi aku bilang nih, sekali lagi subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian biar menambah pahala nih. Satu orang aja kalian kata Allah, wah ini baik nih, udah nge-share kesini. Iya, nanti dicatatnya sama malaikat. Begitu kan ya, saya Ya. taunya kalau seorang ibu menyampaikan ke anaknya begitu, ayo yang baik di share biar malaikat nyatet gitu. Ya sudah, nanti ketemu lagi sama aku nih dengan pembahasan yang lain lagi yang lebih bermanfaat lagi pastinya buat kita nih yang masih belum tahu tentang banyak hal tentang kehidupan, pengen tahu lagi tentang bagaimana makna Islami sebenarnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di akun surga bersama saya Sesi Idris dan teman-teman saya lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mas Waalaikumsalam warahmatullahi Catur, terima kasih sobat-sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.